Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. As-salisu war-rabi'u ya. Al-hadariyu was-safariyu. Ingkang nomor 3 nomor sekawan bahasan masalah wahyu hadari lan wahyu safari. Ingkang disebut wahyu hadari nalika Kanjeng Nabi teng dalem teng griya. Ingkang kasebat safari Kanjeng Nabi nalika tindakan kesah lunga. Menika udaipun wasafari ka ayatin tayammumin ma'idatun bidaki jaisin alami awliya bil baidaki summal fathu fi yauman wa turja'una awliya'al khatama wa yawma fathin amana rasulu fil akhiri surati suratul anfali ma hadani khasmani wa mataba ilal hamidi summa in aqartum fa'aqidu bimisli al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ma dzakarna kunal yasiru wal hadari wa kasiru salli wa sallim daiman ala madan salli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Qawluhu hadzani khosmani wa mataba'a Ilan surah Al-Hajj ayat 11. Iki terang ora cocok karo wazan. Pirang-pirang nuskha kang ndak tingali
tulisane kaya ngene. Mulane wallahu a'lam. Bisane cocok karo wazan yo kudu ana tambahane. Umpamane mengkene hadzani khosmani wa ma qadit tambah rono ngarepe suratul Anfal 5 utawa hadzani khosmani wa ma lahu tambah ten sair nginggil wau niku. Lajeng nau kaping 3 lan kaping 4 yaiku al-hadhari was-safari. Dawuh-dawuh hadhari tegese tumurun nalika Kanjeng Nabi ora nuju tindakan. Iku akeh banget. Ini dawuh safari tegese tumurun nalika Kanjeng Nabi nuju tindakan. Iku ya ora akeh. Setengah contone dawuh safari yaiku siji ayatut tayamum. Dinalika Kanjeng Nabi kesah dinda enten ayat tayamum. Ayat tayamum itu ada di surah Al-Maidah ayat 6. Jadi ayat tayamum itu di Al-Maidah ayat 6. Yang sering saya sampaikan di jamaah kalau waktu pelatihan, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, itu kan Al-Maidah ayat 6. Di ayat hubungannya kali tayam. Di ayat Al-Maidah ayat 6. Jadi wa in kuntum marḍā, jika kamu dalam kondisi sakit, au safarin atau dalam kondisi bepergian, au jaa'a ahadun atau datang seseorang minkum dari kalian minal gha'iti saking tetuyo. Tetuyo itu bahasa halus. Bahasa Jawa sing asih yo ngising. Aula mastumun nisaa utawa mari ngutip bojone. Terus ya apa falam tajidu gak nemu makan ing banyu. Gak menemukan air. Udah cari gak ada. Ya fatayammamu. Lakukan tayam. Di agama itu disiapkan model-model. Model-model itu namanya solusi. Jadi tidak harus semua air. Airnya ada, orangnya sakit, ya tayamum lah. Di dalam kondisi sakit, kata dokter tidak boleh menyentuh air, ya tayamum. Atau airnya ada, tapi tidak cukup, tidak titik, ya pakai minum.
sampai kalau dibutuhkan minum itu untuk hewan utamakan, kita yang ngalah. Ya agama ngoten nggih di letak ke wudhu wedhusku sapi itu mati gak ngombe, itu lebih baik berikan sapi sama kambing tadi. Kita ngalah, tidak wudhu, ganti tayam, sama itu begitu. Nah, nyawa walaupun itu hewan, kalau tubuh nih, sholat itu sudah dijamak, bisa dikosor, bisa dikelompok, dan seterusnya. Jadi betapa mahalnya nyawa. Ayat tayamum. Ayat tayamum tadi itu tumurun nalika Kanjeng Nabi ana ing tanah Zatul Jaisi utawa Al-Baida. Nalika lagi kondur saking Ghazwatul atau Ghazwatil Muraisi. Ghazwah itu perang. Ono ing wulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Ini namanya peristiwa sejarah. Di dalam bepergian di tengah jalan ala safarin, ketika Nabi dalam kondisi bepergian, hingga kesulitan air oleh banyu angel, Allah berikan solusi dengan tayamum. Ingkang nomor kali suratul Fathi. Nah, suratul Fathi, surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Saran ya. Inna fatahna laka fathan mubina. Iko antos akhir tumurun nalika Kanjeng Nabi ana Qura'il Ghamim baina Makkah wal Madinah. Jadi dalam perjalanan berada di sebuah distrik namanya Qura'il Ghamim antara Mekah dan Madinah, di sekitar 250 kilometer. Itu banyak. Kenapa turun ayat ini? Karena kondisi umat Islam sudah menang. Inna satemene ingsun Allah iku fatahna, paring kemenangan sapa ingsun Allah laka marang sira fathan kelawan kemenangan mubinan kang jelas. Jadi fataha yaftahu fathan itu dari arti kebuka. Kebuka itu artinya kemenangan. Maka ketika Nabi sudah secara politik menang, disebut dengan Futuhul Makkah, keterbukaan kota Mekah. Artinya kota Mekah sudah dikuasai umat Islam. Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ustaz Basir ini nanti. Tidak mungkin Islam itu sakit kesebar sampai Indonesia kalau tidak ada kemenangan. Tidak mungkin Kanjeng Nabi sakit tawaf di kanan kiri Ka'bah kalau Nabi kalah. Maka wong kalah ini wong jenis kalah. Ibadah tidak bisa. Karena Nabi menang, maka 360 berhala yang ada di kanan kiri Ka'bah dihancurkan, dipindah. Jadi kanan kiri ini Ka'bah ini kurian kuatah recone kata berhala nih. Kalau ada orang kok tidak mau berjuang politik, dia tidak bakal bisa merasakan kemenangan beribadah. Dia akan digilas orang lain. Itu di mana-mana. Kalau saja dulu kita ini kalah politik habis seperti Masumi NU itu. Untungnya kiai-kiai kita itu berpolitik, ikut Nasakom. Akhirnya selamat, NU tidak dilikuidasi sama Bung Karno. Itu politik. Kalau tidak begitu dihabisi seperti zaman Orde Baru. Jadi berpolitik itu menguntungkan. Di ayat ini ayat politik. Jadi kalau membaca sejarah seperti itu, betapa susahnya Kanjeng Nabi 13 tahun di Mekah kalah politik, tidak bisa Jumatan. Kamen bayang 13 tahun Kanjeng Nabi tidak bisa Jumatan karena Masjidil Haram dikuasai orang kafir. Kita di Sidoarjo di Indonesia menang politik umat Islam jam piro ae. Ngono kok ora sik ngawur kan. Apa ngawure? Buka sahur berlebihan itu haram. Harusan melampaui jam itu dosa, katen pareng. Hari ini masih saudara-saudara kita yang di Cordova, di Spanyol itu kan tidak boleh sholat di masjid karena masjidnya jadi gereja. Kita ini berlebihan. Jok ngono. Hurmatono tonggone sing gak sholat, hurmatono tonggone sing gak poso. Gitu. Atau kita balik sama-sama menghormati. Oke, berlebihan, nggak boleh. Ngiling no kabeh itu kan menyangkut masalah kemenangan. Jadi menang itu tidak harus euforia, nggak boleh. Di beberapa daerah begitu partai itu menang, itu yang kalah digilas. Di kita ini enggak. Ya sudah tahu di Sidoarjo yang menang ya PKB. Partai kecil-kecil tetap selamat loh. Karena diajari guru-guru kita, kiai-kiai kita enggak boleh balas dendam. Ya. Bupati kita selama 25 tahun dari NU. Tidak pernah melarang orang selain NU ibadah. Coba di daerah lain itu dihabisi itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh ada dendam. Memberi kesempatan saja luasnya dengan orang lain. Sampai ini yang nggak pernah hidup di Jakarta, betapa sulitnya ngetikno bendera NU di Jakarta, karena di sana dikuasai banyak teman-teman radikalisme. Maka
di sini jangan berlebihan. Orang yang nggak paham, kiai kok bakas politik, awakmu kok kalah politik ya di PKI. Dibeleh sama PKI. Untungnya NU bersama TNI menang. Kalau kalah kita sudah habis, negeri ini jadi jadi Rusia. Tasik kata santri, global ini kata santri. Ya, itu alergi politik. Jadi 10 November itu peristiwa politik. Hari santri, tapi dan 22 Oktober itu hari politik. Jadi kalau itu kalah habis itu Indonesia. Karena Jakarta, Batavia, Bandung, Semarang, Makassar sudah jatuh ke tentara sekutu, tinggal satu-satunya Surabaya. Supaya enggak mendominasi maka disebut arek-arek. Lagi pondok itu masih wis umure 20 selawe 30 50 cepet disebut arek. Arek pondok. Nah itu yang berjuang disebut arek-arek itu. Itu politik, menyebut arek itu politik. Makanya ini ayat politik tadi. Jadi inna fatahna laka fatham mubina. Jadi Mekah itu. Setelah berapa tahun Nabi menang? Setelah 21 tahun. Jadi menang 20 tahun. 20 tahun kan panjang. Jadi Nabi 13 tahun di Mekah mboten saged salat di ngarepe Ka'bah. Maka panjenengan hati-hati yang sudah berkali-kali ambil oleh 50.000 1.000 ngalah Nokia ini, hati-hati sama. Biasanya pemilu jenengan oleh duit 50.000 1.000, awas kena ayat ini. Anak putu yang menakan. Ya rupanya 50.000 1.000, tapi itu melumatkan partai, menghabisi regulasi. Nabi 13 tahun boten saged Jumatan kalah politik. Makanya kalau wingi kula kan muni tanamkan wedinan Gusti. Ojo suwi-suwi selindutan. Apa selindutan? Dianggap Gusti Allah kaon. Biasa melok ngaji, ya melok tibaan, melok tahlilan, ya melok PKK. Masuk gak duit pangeran. Kita ini kan sering kehilangan pangeran. Untuk pangeran ini dipasang waktu gerakan kita berani nyampaikan. Ika ilo awak mengedung ini muni, sangat muni. Tidak melarang orang berpartai manapun, tapi kalau sampean jual beli partai, jual beli suara, mari kurus oleh duit 50.000 sampean tumbas no uyah sak keluarga. Mulai awakmu kan perubahan urip melarat berterus-terusan. Wah ini kualat kiaimu ngono. 50.000. Jadi 50.000 itu kan mewakili DPRD Kabupaten, DPRD Jawa Timur sampai DPR RI. Kulo mboten nanti dari politik loh, sama sudah tahu ya. Saya tidak pernah ikut politik, tapi kulo sanjang. Itu efeknya di keluarga, di anak cucu. Baru pangeran makanya. Iya. Ini ayat politik. Ngerinya dengan kalau dulu sejak Nabi dan para sahabat kalah politik. Jadi kalah politik sama di Pulau Wingi kan dinten Sabtu kepengeran nonton Jogja dan Kerapia, janten kata kaligus asik. Jadi keluarga keraton itu sejak dulu itu kitabnya ya takrib, guru-gurunya ya dari keluarga kerapian.
Jadi Mbah Munawir itu asli Kauman. Sami kali Mbah Dahlan sak tonggo. Mbah Dahlan itu sampai wafat ya terawihnya 20. Muhammadiyah ini loh. Mbah Dahlannya sampai wafat terawih 20. Dan beliau tidak pernah puasa kecuali setelah Ru'yatul Hilal. Di buku-bukunya sudah sangat terkenal. Ya. Loh kok bisa di Masjid Agung Kraton sekarang kok terawihnya 8? Itu karena Orde Baru menguasai masjid yang dipimpin teman-teman sebelah melalui Golkar. Akhirnya dirubah cara ibadah, mulai yang mimbar jadi podium. Lo ngerti ini ya? Yang pakai tongkat nggak pakai tongkat, yang pakai gunut nggak pakai gunut. Itu perubahannya sekitar tahun 1973-74. Setelah NU menjadi fusi di P3 itu politik gitu. P3 kalah. Akibatnya seluruh Indonesia di masjid-masjid pemerintah terawihnya diganti 8. Sedunia itu tidak ada terawih 8 kecuali gaya Anyar. Loh iya, gak berulang-ulang. Itu karena politik. Jadi politik itu sampai merubah agama. Iya. Kalau ini kalau terang sholat boso ajam atau bahasa Indo ada di mana itu dulu di Turki menggunakan bahasa Turki. Jadi Mustafa Kemal Atatürk itu saking kuasanya jadi presiden, azan itu sampai diganti bahasa Turki. Jadi penguasa itu kalau ngawur nanti yang nentang tembak, yang nentang penjara. Itu penguasa, ya di mana-mana. Ya. Sekarang ini mending lah kita ini. Tapi di negara-negara yang lain masih seperti itu. Iya. Makanya kita punya kiai besar almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di Cina itu orang haji itu pulang ditembak, di Tiongkok dibunuh, mereka itu diasingkan. Begitu Gus Dur jadi presiden oleh Gus Dur, diberikan peluang bagi warga Tionghoa yang beragama Konghucu untuk merayakan Imlek. Oleh Gus Dur dibuatkan acara besar di istana. 73 juta Muslim yang ada di Tiongkok diberi kebebasan. Itu cara politik namanya. Di sini dibuatkan Imlek, di sana diberi kebebasan. Itu politik barter, ijol-ijolan. Tapi yang gitu Gus Dur dihabisi orang-orang. Dianggap memberi kebebasan orang Konghucu untuk beragama. Yang sejak berdiri negeri ini, apalagi zaman Orde Baru, itu kan dilarang. Dan itu politik. Jadi politik itu memang gendong indit. Itu terus dalam perkembangan. Iya, sampai hati-hati, jangan mengulang. Jadi negeri ini pernah mengalami pergolakan politik, pernah mengalami pergolakan agama, terus itu Masya Allah kalah di politik, ya kan digedok di parlemen, ya, di DPR semuanya menggunakan aturan regulasi. Dan ini ayat-ayat politik ini jenanjak semerah. Ya, susah dari Nabi itu susah, dari sahabat itu susah. Ya, di mana letak kalahnya? Di politik. Ya, di politik jadi kalah. Kalau sampai tahu ceritanya Nabi Ibrahim sampai dibakar, nggih. Apa kok Nabi Ibrahim sampai dibakar? Kalah politik.
kan ewangi, kan sing dukung. Kan Namrud itu kan Mudoroso membuat pengumuman apa hukumannya orang yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, bakar. Coba kalau Nabi Ibrahim waktu itu seperti Nabi Muhammad menang politik, tidak ada masalah. Kalah politik itu, maka mboten perlu maido lek ana ulama kiai melok partai politik dan akhirnya menang atau kalah, itu tidak ada masalah. Jadi itu ayat-ayat politik. Jadi Quran itu ayat politik itu kuatah. Salah satunya yang hampir tiap hari kita baca itu idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat politik itu. Ya, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi narikane teko apa nasrullahi pitulungi Allah. Wal fathu lan kemenangan kota Mekah. Barang ketok Kanjeng Nabi ki menang Mekah menang. Waro'aitan nasa awak muruh ya menungso saya ndak huluna podo bondong-bondong melbu bidinillahi ing dalam agama afwajan kebruduk-bruduk terus wis menang. Waktu kalah biyen singidan kawani metu kawani jebul barang wis menang. Orang itu kalau kalah walaupun benar itu tidak bisa berkembang. Orang itu kalau menang walaupun gak entos koyok gagah. Yang menang itu penting. Nah, itu ya. Iki gaping ketik saya nukil. Jenengan kenten semangat aku channel zero kemenangan dengan tetap menjaga kondisi sampai ngiting ngalahno sing kalah, ngerti? Kita beri porsi begitu. Ya, hati-hati tidak sampai dia gelone kekancang. Yang ketiga dawuh wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bareng. Itu di Al-Baqarah 281 ya. Tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la ya'lamun. Bonta. Niki tumurun ana ing Mina waktu haji wada. Jadi banyak ayat-ayat yang turun waktu haji wada, haji pungkasan yang zaman itu ada yang menyebut 100.000. Coba toko Madinah nang Mekah 100.000 zaman itu melaku, lah melaku ini besikil. Maknanya napa gemberuduke ini lho ya. Jenengan bayang no gemberuduke gemuruhe wabe muni labbaik Allahumma labbaik. Ketika merinding dia. Akhirnya orang-orang kafir yang pernah menyakiti Kanjeng Nabi oleh Abu Sofyan diumumkan, siapa yang masuk maka selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan selamat, siapa yang masuk ke rumahnya menutup pintunya selamat. Oleh wedi wong golek wis kalah wedi ya ngono ditengerane coba melok depis. Ini sejarah. Oh masya Allah, kita ini lemah kalau sudah ngaji sejarah itu lemah kan, butuh waktu gitu cerita itu. Itu seperti itu di haji wada ya Allah ya seperti itu. Itu haji politik sampai turun ayat-ayat tentang apa hak asasi manusia di
di waktu politik. Hebat Nabi waktu itu naik onta koswah. Onta apa? Onta koswah itu kalau sekarang di atas Mercy. Apa? Jaguar. Kendaraan Nabi itu namanya onta koswah. Onta koswah itu onta yang paling mahal. Itu menunjukkan kemenangan. Kok bisa Nabi punya onta koswah? Ya karena menang. Menang itu mobil apa lah iso. Kalah mau becak coy ya iso. Singitan ya. Lorong-lorong. Beritahu anak-anak kita itu sejarah itu nabimu pernah seperti ini. Konco-konco jero ayat-ayat haji wada. Jadi jangan dikira haji itu ibadah mari mulai boten. Jadi orang-orang sedunia itu dulu negara Islam itu kan pasti dijajah oleh Eropa. Lah, muktamarnya, konferensinya ya waktu haji. Makanya diberi waktu haji itu sampai 6 bulan. Satu karena perjalanan jauh, yang kedua kesempatan berkomunikasi. Ya apa negaramu, ya apa negaramu, itu seluruh dunia. Karena kita dulu dijajah oleh Eropa, itu rata, termasuk Indonesia. Seperti itu. Masya Allah. Untuk nomor berapa papatnya? Bunda Munai.